Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arifah Fika Janah dengan NPM 2212011026 dengan mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Saya akan menjelaskan tentang Peraturan Daerah Provinsi Lampung. Contoh peraturan daerah Provinsi Lampung yang masih berlaku sejak 2019 sampai 2024 yaitu tentang Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah. Peraturan daerah ini mengatur tentang kerjasama antar daerah di Provinsi Lampung dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti bidang perencanaan pembangunan, seperti bidang keuangan daerah, bidang penyelenggaraan pelayanan publik, dan bidang lainnya. Baik, yang A di sini ada urgensi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah memiliki urgensi yang tinggi bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di wilayah tersebut. Beberapa poin pentingnya yaitu yang pertama ada meningkatkan pelayanan publik. Jadi di sini ada kerjasama antar daerah memungkinkan optimalisasi sumber daya dan keahlian untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan merata bagi masyarakat seluruh wilayah Lampung. Hal ini sejalan dengan tujuan desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada memperkuat pembangunan daerah. Poin dalam pembangunan daerah di sini yaitu kerjasama antar daerah dapat membuat peluang untuk kolaborasi dalam proyek-proyek pembangunan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sinergi antar daerah memungkinkan pertukaran informasi, teknologi, dan pengalaman terbaik dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah, yaitu memberikan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antar daerah dapat membuka peluang untuk pengembangan ekonomi bersama, seperti promosi pariwisata dan perdagangan. Peningkatan ekonomi ini dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan taraf hidup masyarakat di daerah yang bersangkutan. Hal ini merupakan tujuan akhir dari desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kerjasama antar daerah dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, khususnya di daerah Provinsi Lampung. Hal ini dapat meminimalisirkan duplikasi anggaran dan program sehingga tercipta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Efisiensi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selanjutnya ada memperkuat integrasi nasional. Kerjasama antar daerah dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendorong terwujudnya integrasi nasional. Hal ini dapat dicapai melalui pertukaran budaya.
Yang B ada tinjauan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah. Yang pertama, tinjauan filosofis. Keadilan dan kesejahteraan. Perda ini sejalan dengan nilai keadilan dan kesejahteraan dengan mendorong kerjasama antar daerah untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Provinsi Lampung. Yang B ada subsidiaritas. Perda ini mencerminkan prinsip subsidiaritas di mana penyelesaian masalah dan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Kerjasama antar daerah memungkinkan optimalisasi sumber daya dan keahlian di tingkat lokal untuk mencapai tujuan bersama. Yang C ada gotong royong. Perda ini menjunjung tinggi nilai gotong royong. Tradisi kerjasama yang telah lama dilakukan dalam budaya Indonesia, kerjasama antar daerah menjadi wujud nyata semangat kebersamaan dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada tinjauan sosiologis. Dalam tinjauan sosiologis ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu heterogenitas daerah. Provinsi Lampung memiliki wilayah yang luas dan beragam dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda. Kerjasama antar daerah memungkinkan pertukaran informasi, teknologi, dan pengalaman terbaik dalam mengatasi berbagai permasalahan dan mengembangkan potensi daerah. Selanjutnya ada dinamika sosial. Masyarakat Lampung hidup dalam dinamika sosial yang terus berkembang. Kerjasama antar daerah menjadi wadah untuk memfasilitasi interaksi, kolaborasi antar masyarakat sehingga tercipta rasa persatuan dan kesatuan yang lebih kuat. Selanjutnya ada keterkaitan antar daerah. Kerjasama di daerah Provinsi Lampung didasari adanya oleh keterikatan dan saling ketergantungan antar wilayah. Permasalahan di satu daerah dapat berdampak di daerah lain, dan sebaliknya. Kerjasama meningkatkan penyelesaian masalah secara komprehensif dan berkelanjutan. Yang ketiga ada tinjauan yuridis. Di sini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 5. UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip kesatuan Republik Indonesia dan memperselaraskan dengan perkembangan masyarakat negara. Kerjasama antar daerah harus memperhatikan dan menghormati kekhususan keragaman budaya di masing-masing daerah. Yang selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk menjalin kerjasama dengan daerah. Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah memuat berbagai aturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Di bawah ini beberapa contohnya, diantaranya yaitu Pasal 4 Ayat 1. Kerjasama daerah dapat dilakukan antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Hal ini membuka peluang yang luas bagi berbagai pihak
untuk berkolaborasi dan memajukan daerah. Kedua, kerjasama daerah dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan. Kerjasama dalam bidang ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, seperti kerjasama dalam bidang pelayanan publik, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengembangan ekonomi, penanggulangan bencana, dan pembinaan pengembangan kehidupan sosial budaya. Kerjasama ini dapat membantu melestarikan budaya daerah dan memperkuat rasa persatuan kesatuan seperti kerjasama dalam bidang seni budaya, adat istiadat, dan tradisi. Selanjutnya ada pasal 5 ayat 1. Kerjasama daerah dilakukan berdasarkan prinsip kesukarelaan. Kerjasama dilakukan atas dasar kesukarelaan dari semua pihak yang terlibat, saling menguntungkan. Kerjasama harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, dan kesetaraan. Kesetaraan harus dilakukan berdasarkan rasa saling menghormati antar pihak. Selanjutnya, efisiensi. Kerjasama harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif sehingga menghasilkan yang lebih baik. Selanjutnya ada keterbukaan. Kerjasama harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya ada pasal 6 ayat 1. Kerjasama daerah dilakukan melalui tahapan. Yang pertama ada tahap prakerjasama. Tahap ini meliputi identifikasi kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang akan diatasi melalui kerjasama. Selanjutnya ada tahap penjajakan. Tahap ini meliputi pembahasan mengenai ruang lingkup dan manfaat kerjasama, serta tujuan dari kerjasama. Selanjutnya ada perumusan kerjasama. Tahap ini meliputi penyusunan naskah kerjasama yang memuat hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan kerjasama. Selanjutnya ada tahap penandatanganan kerjasama. Tahap ini merupakan tahap finalisasi kerjasama dengan penandatanganan naskah kerjasama oleh para pihak. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan kerjasama. Tahap ini baik, di sini ada alasan mengapa daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang sama dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah. Peraturan Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang kerjasama daerah merupakan langkah maju dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di wilayah tersebut. Perda ini memuat berbagai aturan yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah, yaitu seperti meningkatkan pelayanan publik. Kerjasama antar daerah memungkinkan optimalisasi sumber daya dan keahlian untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Memperkuat pembangunan daerah. Kerjasama antar daerah dapat membuka peluang kolaborasi dalam proyek-proyek pembangunan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antar daerah dapat membuka peluang untuk pengembangan ekonomi bersama, seperti promosi pariwisata, investasi, dan perdagangan.
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Kerjasama antar daerah dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Selanjutnya ada memperkuat integrasi nasional. Kerjasama antar daerah dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong wujudnya integrasi nasional. Oleh karena itu, daerah lain di Indonesia perlu mempertimbangkan untuk membuat peraturan daerah yang sama dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tersebut nomor 1 tahun 2021 dengan beberapa penyesuaian dan berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Berikut beberapa alasan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama, yaitu yang pertama, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi daerah. Perda ini jalan dengan prinsip otonomi dan desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan yang lebih baik kepada daerah